Ya, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal belajar konsep percabangan lagi, yaitu percabangan switch case. Setelah kemarin kita belajar tentang percabangan if else dan kawan-kawan, ini ada satu jenis lagi percabangan di C++, yaitu switch case. Jadi program yang ingin kita buat itu seperti ini. Nanti akan ada sebuah perintah untuk memasukkan index, grade gitu kan. Ada yang jika kita masukkan nilai A, maka dia akan mengeluarkan output seperti ini. Indeks prestasi Anda 4, sangat baik gitu. Misal dia mengklik memasukkan nilai B, maka indeks prestasi Anda 3, baik gitu dikeluarkannya. Kalau misalkan dimasukin value C, maka yang akan di output adalah indeks prestasi Anda 2, cukup. Kalau yang dimasukkan D, maka yang dikeluarkan indeks prestasi Anda 1, Anda tidak lulus. Selain itu, selain yang keempat ini akan dikeluarkan pesan invalid input itu ya. Nah, untuk menampung value A, B, C, D, kita perlu tipe data char. Kemudian kalau untuk switch case ini, paling sering dipakai itu adalah tipe data char. Mungkin ada untuk cara untuk memasukkan string, tapi sampai saat ini saya belum menemukan caranya. Jadi untuk sementara yang bisa digunakan dengan mudah untuk switch case ini tipe data char dan integer sebenarnya. Ini kita cobain tipe data char dulu ya. Di char index misal. Sini masukkan index ya. Kemudian di sini ada cin index. Terus di sini baru kita mulai switch case-nya. Switch. Di sini kita masukkan nilai yang akan kita bandingkan pengkondisiannya gitu. Jadi ini kita masukkan variabel index tadi yang tadi dimasukin. Ya. Kemudian di sini barulah kita mulai percabangannya. Kalau if else waktu itu pakainya if else if. Nah, kalau di switch case ini kita pakainya case. Ya, case. Jadi untuk kasus si user input A, maka yang akan di output adalah ini tadi, indeks prestasi Anda 4, sangat baik. Ini kita copy paste aja. Ini. Setelah masukin case-nya, jangan lupa berikan break. Ini untuk apa? Nanti kita lihat kalau kita nggak pakai break, gimana, apa yang terjadi gitu ya. Nah, ini case B, kita masukin di sini yang tadi indeks prestasi Anda 3. Ini kita harus pakai cout karena kita akan mengoutputkan cout. Ini juga cout. Oke, ini break. Sini case. Kalau kita masukkan C, maka cout. Indeks prestasi Anda 2, cukup. Ini ya, kita copy paste aja. Break. Case D, kita buat cout. Indeks prestasi Anda 1, Anda tidak lulus. Oke. Sini break. Nah, tadi kita ingin buat kalau misalkan dia menginput nilai selain A, B, C, D, maka yang akan dikeluarkan adalah invalid input. Gimana cara mengatur itu? Kalau kita pakai if else, mungkin kita bisa pakai statement else ya. Kalau di switch case kita pakainya default. Jadi misal default itu, baru kita cout di sini.
invalid input. Oke, ini break. Coba kita jalanin dulu. Hasilnya itu kurang lebih kayak begini. Misal kita masukkan indeks A. Nah, maka yang akan teroutput itu adalah indeks prestasi Anda 4, sangat baik. Nah, ini kita akan langsung begitu kita klik apa-apa langsung keluar gitu. Gimana caranya biar kita misalkan habis input kita mau input lagi gitu, nggak usah pakai di close dulu command promptnya gitu. Maka kita bisa pakai di sini sintaks goto. Di sini kita misal di sini kita buat aja di sini start ya. Ini sebenarnya kita terserah sih mau start mau mulai boleh. Nah, di sini kita buat goto mulai. Nah, gini kira-kira. Coba kita ulang. Jadi lebih enak ngeceknya nih, nggak sekali doang. Nah, ini kita masukin A. Nah, tapi di sini lihat begitu dia sangat baik, dia langsung lanjut satu baris gitu. Berarti kita perlu tambahin di sini cout inline ndl mungkin 2 kali lah biar lebih rapih ya. ndl sekarang kita masukin A yang akan keluar indeks prestasi Anda 4, sangat baik. Lalu kita masukin B, indeks prestasi Anda 3, baik. Masukin C, masukin D. Nah, ini invalid input. Kenapa? Karena kita masukin D dalam huruf kecil. Yang di sini kita daftarin itu D dalam huruf besar gitu ya. Karena ini case sensitif, jadi dianggapnya invalid gitu. Tapi kalau misalkan kita masukin D, nah ini kita masukin Z misalnya, invalid input itu ya kurang lebih. Coba sekarang kita nggak pakai break. Oh ya, ini dia bakal minta terus ya. Gimana kalau kita buat dia ngasih pilihan gitu, mau lanjut atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan mau lanjut pencet Y, kalau tidak pencet T, maka kalau tidak dia akan otomatis keluar. Mungkin kita buat di sini variabel baru, variabel char lanjut. Nah, di sini kita buat dia cout ini lanjut. Sini in lanjut. Sini kita buat percabangan if else. If lanjut sangat Y, maka ini tadi go to mulai. Else return no. Ini misalkan ya. Coba kita buat lagi. Dia akan jadinya gini. Oh, sebentar, ini kita buat ini dulu. Nah, kita buat ini nanti dia berantakan. Jadi kita kasih inline dulu yang banyak. Jadi build and run. Kemudian kita masukin misal A. Dia bakal nanya ingin lanjut. Sebentar. Nah, kalau kita masukkan dia Y, maka dia nanya lagi masukkan indeks B. Misal kita masukkan selain Y, maka misal kita masukin D, maka dia akan keluar return no gini. Oke, saya rasa untuk sintaks dasar switch case cukup sampai sini. Kita akan eksperimen kalau nggak pakai break kira-kira apa jadinya di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.